Verdon cuma main 15 menit, tapi efeknya bikin Eropa melirik. Aura juara Liga 1 semakin berasa. Nasib Kluivert setelah nganggur 4 bulan. Rapor Calvin Verdon di Liga Eropa. Main 15 menit, loloskan Lille ke 16 besar Liga Eropa. Pesta 5 gol tanpa balas, jumpa Madura. Persib makin kokoh di puncak klasemen. Deretan pemain asal Indonesia Timur yang layak perkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026. 4 bulan nganggur selepas latih timnas Indonesia, Patrick Kluivert buka pintu untuk Ajax. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berita bola hari ini ada cerita dramatis dari Eropa sampai Liga Indonesia, dan semuanya nyambung ke masa depan timnas Garuda. Yuk kita kupas pelan-pelan tapi tetap gas. Wakil Prancis Lille memastikan langkah ke babak 16 besar Liga Eropa setelah menang 2-0 atas tuan rumah Crvena Zvezda di Stadion Rajko Mitic. Kalau dilihat sekilas ini cuma kemenangan biasa, tapi buat fans Indonesia ada satu detail yang bikin bangga. Bek timnas Indonesia ikut ambil bagian dalam laga krusial ini. Pelatih Bruno Genesio memilih Romain Perraud sebagai starter di sisi kiri. Artinya Verdon harus menunggu dari bangku cadangan. Lille unggul cepat lewat gol Olivier Giroud di menit keempat, tapi pertandingan tetap tegang. Tekanan dari tuan rumah terus datang, dan pertandingan akhirnya masuk ke babak tambahan waktu. Ia dimasukkan pada interval kedua babak perpanjangan waktu, tapi dalam sepak bola level Eropa, 15 menit bisa menentukan segalanya. Verdon langsung bermain solid, tenaganya masih segar, duel-duelnya kuat, dan ada satu momen penting ketika ia menghalau peluang emas dari situasi sepak pojok di depan gawang Lille. Momen kecil? Mungkin, tapi di pertandingan seperti ini, itu bisa jadi penyelamat. Menurut data FotMob, Verdon mencatat rating 6,3 dari waktu bermain singkat tersebut. Ia mencatat 11 sentuhan bola, 2 sapuan penting, 2 aksi bertahan, dan 2 recoveries. Verdon mungkin bukan headline utama malam itu, tapi ia bagian dari stabilitas tim. Dan buat pemain Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa, ini bukan hal kecil. Apalagi musim ini dia sudah tampil 7 kali di Liga Eropa, dan bahkan sempat mencetak 1 gol. Persib mengamuk di GBLA. Sementara itu di Indonesia atmosfernya jauh berbeda. Kalau di Eropa tegang, di Bandung justru pesta gol. Persib Bandung menghajar Madura United dengan skor telak 5-0 pada pekan ke-23 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gol pertama datang dari Ramon Tangke di menit ke-12, lalu ia menggandakan skor di menit ke-33. Tekanan Persib benar-benar bikin pertahanan lawan kewalahan. Sebelum turun minum, William Barros ikut mencatatkan nama di papan skor. Babak kedua, Persib masih lapar. Andrew Jang dan Frans Putros menutup pesta di menit ke-88. Skor akhir 5 tanpa balas. Yang menarik di sini bukan cuma skor besar, tapi dampaknya di klasemen. Persib kini semakin kokoh di puncak dengan 53 poin dari 22 pertandingan. Dan kalau dilihat performa mereka sekarang, jujur saja, aura juara mulai terasa. Fans Persib pasti mulai berpikir, ini musim kita nggak sih? Nah, dari Liga 1 kita masuk ke isu yang lagi ramai di media sosial. Siapa saja pemain yang pantas dipanggil ke timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026? Pelatih John Hartman punya PR cukup berat. Beberapa pemain harus absen, termasuk Tom Haye yang terkena skorsing. Artinya lini tengah perlu opsi baru. Salah satu nama yang paling sering disebut fans adalah Ricky Kambuaya. Performanya musim ini cukup stabil. Ia bermain di banyak pertandingan dan memberikan kontribusi asis penting. Yang menarik, Kambuaya bukan cuma pemain pekerja keras, dia juga punya pengalaman besar di timnas. Selain itu ada nama yang lagi panas performanya, Jakob Sayuri. Statistiknya musim ini cukup mencolok, 6 gol dan 3 assist dari 17 pertandingan. Dan yang bikin pelatih suka, fleksibilitas. Jakob bisa main di sayap kanan, kiri, bahkan bek kanan kalau dibutuhkan. Tapi cerita belum selesai, ada satu nama lagi yang sering disebut fans, Janse Sayuri. Musim ini dia tampil sangat konsisten, hampir selalu jadi starter dan jarang absen. Bahkan kontribusi gol dan assist pun ada. Situasinya makin menarik karena beberapa bek kiri timnas sedang absen atau cedera. Artinya peluang pemain dari Indonesia Timur untuk masuk skuad bisa saja terbuka lebar. Dan kalau ini terjadi, timnas bisa dapat energi baru yang lebih cepat, eksplosif, dan agresif. Mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert ternyata sudah sekitar 4 bulan tanpa klub setelah meninggalkan timnas. Dan sekarang ia membuka kemungkinan kembali ke klub lamanya, Ajax. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Intinya sederhana, kalau Ajax membutuhkan dirinya, ia tidak akan menutup pintu. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi, namun sampai saat ini belum ada kontak resmi. Menarik nantinya jika Patrick Kluivert bekerja untuk Ajax, ia akan reuni kembali bersama Maarten Paes yang lebih dulu bergabung. Dari berita yang kita lihat hari ini, ada yang menarik. Pemain Indonesia makin terlihat di level global.
Verdon mulai stabil di Eropa, Persib menunjukkan dominasi di Liga, pemain dari Indonesia Timur mulai mencuri perhatian nasional. Dan di sisi lain, mantan pelatih timnas bisa saja kembali ke panggung besar Eropa. Sepak bola Indonesia sekarang seperti sedang berada di titik transisi. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, kalau pemain Indonesia makin bersinar di Eropa, Liga makin kompetitif dan pilihan pemain timnas makin banyak, apakah ini tanda bahwa era baru timnas Indonesia akan benar-benar dimulai di FIFA Series 2026? Tulis pendapat kalian di komentar, karena jujur saja, cerita sepak bola Indonesia sekarang lagi seru-serunya.